Hai, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Novi, saya dari Prodi Hukum. Di sini saya ingin memberikan gagasan saya mengenai apa itu COVID, gejala COVID, penyebab dan pengobatan COVID. COVID atau coronavirus adalah virus yang menyerang saluran pernafasan. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini disebut COVID-19. Virus corona dapat menyebabkan penyakit pernapasan baik ringan, berat, sampai kematian. Virus corona dapat menyerang siapa saja, mulai dari orang tua, dewasa, lansia, remaja, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. COVID-19 atau virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar sangat cepat dan menyebar ke hampir setiap negara yang ada di dunia. Coronavirus adalah virus yang menginfeksi saluran pernafasan kita ya teman-teman. Dalam kebanyakan kasus, virus hanya menyebabkan keinfeksi pernafasan saja. Namun, virus juga dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang serius, seperti infeksi paru-paru. Virus SARS atau coronavirus adalah sekelompok virus yang menyebabkan sindrom pernafasan akut SARS dan MERS. COVID-19, tetapi memiliki beberapa perbedaan SARS dan MERS, seperti kecepatan penyebaran dan tingkat keparahan gejala. Gejala coronavirus dapat menyerupai gejala influenza, yaitu demam, pilek, batuk ringan, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Jadi kita harus hati-hati ya teman-teman, nggak boleh terlalu lengah dalam menjaga imun kita, karena virus corona ini sangat mudah sekali masuk ke badan atau tubuh manusia yang memang imunnya tuh lemah, kurang gitu. Tetap sehat ya teman-teman. Setelah itu, gejala biasa akan hilang. Namun, gejala tersebut semakin berat, seperti dapat mengalami demam tinggi, batuk berdahak, serta darah, sesak napas, dan nyeri dada. Keluhan ini terjadi saat tubuh bereaksi karena adanya coronavirus. Secara umum, ada 3 gejala umum yang mungkin dapat menunjukkan seorang terinfeksi virus corona. Yang pertama adalah diare, sakit kepala, hilang pengecapan, hilang penciuman, dan ruam. Gejala ini memang jarang ditemukan, namun ada baiknya kita tetap waspada jika kita mengalami gejala tersebut ya teman-teman. Gejala COVID ini biasanya muncul dalam 2 hari hingga 2 minggu teman-teman. Pasien terpapar virus corona, beberapa pasien yang terinfeksi virus corona mungkin mengalami penurunan oksigen tanpa gejala. Jika teman-teman atau keluarga atau tetangga yang dekat dengan kalian mengalami gejala-gejala tersebut, jangan lupa untuk dapat tes cepat dan PCR di rumah sakit terdekat atau dokter-dokter terdekat yang menangani virus corona ya teman-teman. Adapun penyebab coronavirus adalah sekelompok virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Infeksinya ini dari udara ya teman-teman, dari udara yang berpisah. Dalam kebanyakan kasus, virus corona menyebabkan namun virus ini juga dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang serius seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Coronavirus awal
diperkirakan telah ditularkan dari hewan ke manusia. Ya, namun belakangan ini terungkap bahwa virus corona juga menular dari orang ke orang, masuk dari benda yang dapat kita pegang loh, seperti uang, pegang pintu, dan permukaan meja, dan yang lain-lain. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja. Bila terjadi pada orang tua, ibu hamil, penderita penyakit tertentu, perokok, orang dengan daya tahan tubuh lemah, seperti penderita kanker, maka efek lebih berbahaya dan fatal. Itu juga dapat menginfeksi staf medis yang merawat pasien COVID. Oleh karena itu, profesional kesehatan dan orang yang sering kontak dengan pasien COVID harus menggunakan alat pelindung atau APBD. Jadi alasan kenapa tenaga medis menggunakan APBD sampai ke kacamata tuh, sampai kaki benar-benar kayak rapet, itu bentuk perlindungan gak mereka, para perawat yang menangani kasus COVID ini, karena mereka pun gak kena ya teman-teman. Jadi kalau semisal kita kena, nanti siapa yang bakal rawat kita gitu kan. Berdasarkan data yang dipublikasi WHO, ada beberapa varian SARS-CoV, varian concern, dan varian of interest. Varian of concern adalah varian dari virus SARS-CoV yang dapat meningkatkan risiko infeksi cepat virus COVID-19, memperburuk gejala, mengurangi efektivitas pengobatan. Jenis varian yang menjadi perhatian adalah varian Alpha, varian Beta, varian Gamma, varian Delta. Sementara itu, varian of interest sedang diselidiki sebagaimana varian of concern. Jenis varian of interest yaitu yang pertama adalah varian di Peru pada Desember 2020. Varian MU pertama kali ditemukan di Kolombia pada Januari. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman semuanya. Dengan ini mungkin saya cukupkan untuk membahas mengenai gagasan atau pandangan saya mengenai COVID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya.